Puji nama Tuhan, seluruh keluarga GPDIL Syada yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita menggunakan 365 hari untuk mengubahkan. Biarlah setiap hari kita di-renew, diperbaharui. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 27. Saya akan membaca dalam ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di dalam ayat ini saya memberi tema, tenanglah. Kita melihat murid-murid Yesus pada saat itu berada di dalam perahu. Dan mereka di tengah-tengah perahu itu ditimpa dengan ombak gelombang yang besar. Saat itu Yesus sedang ada di bukit berdoa. Dan pada waktu badai gelombang datang, murid-murid itu panik, mereka takut, mereka gelisah, mereka tidak tenang. Dan saat itu apa yang mereka lihat di dalam keadaan tidak tenang? Mereka melihat Yesus datang, tetapi pikiran mereka negatif. Yesus dianggap sebagai hantu. Saya beri tema tenanglah. Tenang itu artinya diam, tidak bergerak, dan tidak gelisah. Seringkali kalau seseorang sedang menghadapi ujian atau tes untuk masuk kerja, yang pertama dites, itu biasanya karena takut, karena panik, mereka tidak tenang, mereka gelisah, sampai apa yang sudah dipersiapkan itu hilang semua. Apa yang sudah dipelajari untuk murid-murid dalam ujian itu hilang semua karena panik, karena tidak tenang. Dan biasanya itu yang dipelajari akan semuanya hilang begitu saja. Ketika diambang ketakutan, kita tidak dapat melihat apapun yang baik. Sewaktu diliputi kecemasan, kita sulit melihat jalan keluar. Kalau kita selalu cemas-cemas takut, kita yang dilihat itu hanya gelap, tidak ada jalan keluar. Saat dilanda kekhawatiran, tak tahu apa yang dapat kita lakukan. Hal ini terjadi pada murid-murid setelah semalam suntuk berjuang di perahu menghadapi terjangan ombak dan badai. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Yesus, dan kelelahan mereka bercampur ketakutan membuat mereka tidak dapat berpikir positif. Yang muncul justru pikiran negatif. Itu hantu yang berjalan di atas air. Padahal Yesus datang untuk menolong. Mereka menganggap itu adalah hantu yang berjalan di atas air. Seringkali di saat-saat kita merasa takut, justru Yesus ada, tapi kita menganggap itu adalah hantu. Ketakutan membuat iman kita tidak bertumbuh. Kepanikan membuat mereka, murid-murid Tuhan itu kehilangan rasa percaya kepada Tuhan.
tenanglah. Yesus mengatakan tenanglah. Dalam bahasa Yunani dikatakan tarseo. Tarseo, tenanglah, merupakan kata yang sering dipakai Yesus untuk menguatkan orang-orang yang tidak percaya. Tenang, diam. Kalau di dalam Yesaya 30 ayat 15 kita melihat di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam atau tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Kalau kita tenang, itu kita akan mempunyai tenaga, mempunyai kekuatan. Di saat-saat kita menghadapi badai percobaan dalam hidup ini, biarlah kita tetap tenang, karena itu adalah letak kekuatan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tenang menghadapi segala perkara, kita bisa berdoa. Seringkali saya menghadapi hal-hal yang secara manusia tidak mungkin, tapi saya hadapi itu dengan tenang dan berdoa. Dan di situ saya mendapatkan jalan keluar. Hari-hari yang kita lewati itu tidak mudah. Banyak hal yang dapat membuat kita takut, cemas. Apalagi hari-hari yang terakhir ini. Di sana sini terjadi gempa bumi, di sana sini terjadi banjir dan sebagainya. Membuat manusia itu panik dan gugup. Di dalam keadaan seperti ini, sejumlah pertanyaan negatif dapat kita ungkapkan yang menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Yesus dalam hidup kita. Dari hari-hari ini kita diingatkan bahwa dalam menghadapi perjuangan, terjangan badai atau hidup dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, kita harus tenang, kita harus bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Ketenangan diri dan hati dapat membuat kita fokus berpikir, memutuskan apa yang harus kita lakukan. Ketenangan diri dan hati membuat kita dapat berdoa, memahami siapa Yesus dalam hidup ini. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa mengenal Yesus yang sedalam-dalamnya dalam hidup ini. Ketenangan diri dan hati memampukan kita menghadapi hantaman gelombang kehidupan yang menghantam dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu semua dapat kita atasi kalau kita tenang. Sebab itu Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Di saat-saat ada badai apapun kita tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Itu di dalam kitab Ayub, kiranya Tuhan memampukan kita. Ayub 40 ayat 18. Pada saat ini yang diajar lebih dulu saya untuk belajar tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau kita melihat observasinya,
ada Yesus, ada murid-murid Yesus, ada perahu dan mereka berada di tengah-tengah gelombang lautan yang saat itu berombak. Dan kita melihat aplikasinya, kita belajar untuk taat, kita belajar bahwa di tengah-tengah badai percobaan, Yesus itu selalu ada dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita yakin seluruh keluarga GPDI El Shaddai pasti akan diberkati Tuhan. Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau mengajar kami keluarga GPDI El Shaddai untuk tenang menghadapi segala sesuatu yang menerpa kehidupan yang saat ini terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, tolong beri kekuatan kepada kami. Kami tahu kalau kami tinggal tenang, itu adalah letak kekuatan kami. Kalau kami tenang, kami bisa berdoa kepadamu. Berikan kepada kami ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan. Berkati Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau tahu jerih lelah yang dilakukan Ibu Gembala kami demi kemajuan jemaat GPDI El Shaddai. Berkati, beri hikmat yang bertambah-tambah, marifat dan urapan yang baru, beri kesehatan, kekuatan. Pakai beliau makin hari makin heran. Seluruh multimedia yang dengan setia melayani kami, berkati, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena keluarga GPDI El Shaddai yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih, haleluya, amin.